Muhammadur Rasulullah. Sebagian umat Islam memiliki pandangan bahwa Nabi Isa alaihissalam masih hidup di langit dan nanti di akhir zaman ia akan turun kembali. Benarkah Nabi Isa alaihissalam masih hidup? Ternyata tidak. Nabi Isa alaihissalam telah wafat. Berikut penjelasannya. Di dalam surah Al-Maidah ayat 116 sampai 117 ada semacam percakapan antara Allah Ta'ala dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam ditanya oleh Allah Ta'ala, mengapa beliau membiarkan orang-orang menjadikan ia dan ibunya sebagai sembahan. Nabi Isa alaihissalam dengan tegas menyangkal hal ini dengan mengatakan bahwa sebenarnya ketika aku menjadi pengawas atas mereka, maka tentu aku tidak akan membiarkan hal ini. Tetapi ketika engkau mewafatkan aku, maka engkaulah yang menjadi pengawas atas mereka. Jadi di dalam ayat ini jelas bahwa Nabi Isa alaihissalam telah wafat. Simple kan? Tetapi sebagian umat Islam memiliki pandangan bahwa kata tawafa yang digunakan di dalam surah ini artinya tidak selalu wafat. Bisa juga diartikan mengangkat jasad secara fisik atau pingsan. Baiklah, jika kita mengambil pengertian hal ini, tentu bertentangan dengan pernyataan Nabi Isa alaihissalam sendiri yang menyatakan bahwa beliau tidak mengetahui bahwa orang-orang sepeninggal beliau yang percaya kepada Trinitas ternyata menyembah beliau. Kemudian umat Islam percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam nanti di akhir zaman akan kembali secara fisik. Jika suatu saat Nabi Isa alaihissalam benar-benar turun di akhir zaman, dan ternyata beliau menyaksikan bahwa orang-orang yang percaya kepada Trinitas, yaitu orang-orang Kristen, begitu mendominasi di dunia, bukankah Nabi Isa alaihissalam mengetahui bahwa mereka menyembah Nabi Isa sebagai Tuhan? Jadi, jika kita mengambil pengertian bahwa tawafa bukan dengan arti wafat, maka seakan-akan kita menganggap bahwa Nabi Isa alaihissalam telah berbohong kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Bahwa Nabi Isa alaihissalam mengatakan kepada Allah Ta'ala bahwa beliau tidak tahu menahu bahwa orang-orang sepeninggal beliau menyembah atau menjadikan beliau sebagai sembahan. Padahal di akhir zaman beliau telah menyaksikan bagaimana banyaknya orang-orang Kristen yang percaya kepada Trinitas yang menyembah beliau. Kemudian, arti atau penafsiran seperti ini juga kurang tepat. Karena di dalam Al-Quran, kata tawafa telah digunakan sebanyak 23 kali. 21 kali arti tawafa adalah wafat. Hanya 2 kata tawafa diartikan tidur. Tetapi dalam konteks ayat, memang benar bahwa arti tawafa tersebut adalah tidur. Kemudian, jika kita belum yakin dengan pendapat seperti ini, kita lihat bagaimana Rasulullah SAW di dalam hadis, ternyata Rasulullah SAW telah mempergunakan surah Al-Maidah ayat 117 ini dalam pengertian wafat. Hazrat Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa nanti di hari akhirat akan ada sebagian dari umatku yang akan dimasukkan ke dalam neraka
atau golongan kiri. Kemudian Rasulullah SAW mempertanyakan hal itu kepada Allah Ta'ala, mengapa hal itu terjadi? Bukankah mereka adalah sahabatku? Maka Allah Ta'ala berfirman bahwa sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh umatmu sepeninggalmu. Maka Rasulullah SAW mengutip ayat tadi, falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Maka ketika engkau telah mewafatkan aku, maka engkaulah yang menjadi pengawas atas mereka. Jadi jika Rasulullah SAW saja mengambil pengertian wafat untuk ayat ini, mengapa kita mengambil pengertian yang lain? Kemudian jika sabda Rasulullah SAW belum cukup, ternyata kamus bahasa Arab juga menunjukkan bahwa kata tawaffa artinya adalah wafat. Kita bisa melihat kamus lain ataupun kamus-kamus yang lainnya. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan bahwa kata mutawaffika yang juga disebutkan di dalam Al-Quran artinya adalah mumituka, yaitu mematikan engkau. Kemudian terakhir, Hazrat Masih Maud alaihissalam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad menjelaskan bahwa jika kita mengartikan kata tawaffa, yang mana subjeknya adalah Allah Ta'ala atau malaikat, kemudian objeknya adalah manusia atau jiwa yang hidup, maka tidak lain artinya adalah wafat atau mencabut nyawa. Jadi jelas dalam pengertian ini bahwa ternyata Nabi Isa alaihissalam tidak hidup di langit tetapi telah wafat.